Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Kemenpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025, yaitu inilah 5 instruksi Kemenpan RB ke BKN soal nasib pengangkatan CPNS dan P3K. Honorer di tahap 1 harap bersabar. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025-2026. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kebijakan terbaru mengenai pengangkatan tenaga non-ASN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 kembali menjadi sorotan. Pemerintah melalui Kemenpan RB telah menerbitkan surat resmi kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang berisi 5 instruksi utama terkait dengan penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN, baik CPNS maupun P3K. Surat tertanggal 7 Maret 2025 ini menegaskan bahwa pengangkatan CPNS akan dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025. Sementara untuk P3K akan diangkat serentak mulai 1 Maret 2026. Keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi dari tenaga honorer, terutama mereka yang sudah lulus seleksi pada tahap 1 dan berharap segera diangkat sebagai ASN. Selanjutnya, mengenai gelombang kekecewaan dari para tenaga honorer. Keputusan ini menuai kritik tajam, terutama dari tenaga honorer pada seleksi tahap 1 yang merasa dirugikan. Ketua Umum Forum Komunikasi ASN P3K menyampaikan bahwa banyak tenaga honorer merasa kecewa dengan pemerintah dan DPR yang dianggap kurang berpihak kepada mereka. Tegar and Scott tolak TMT serentak bahkan menjadi tren di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok sebagai bentuk protes terhadap kebijakan ini. Salah satu kekhawatiran utama yang disuarakan adalah nasib tenaga honorer yang telah lama mengabdi tetapi belum mendapatkan kejelasan statusnya. Banyak dari mereka yang berusia mendekati batas maksimal pengangkatan ASN, yaitu 56 sampai 57 tahun, sehingga semakin lama proses ini ditunda, semakin kecil peluang mereka untuk diangkat. Kemudian, sikap DPR terhadap kebijakan penundaan. Anggota DPR Mardani Alisera turut mengkritik kebijakan ini. Dalam sebuah video yang beredar, ia menyatakan bahwa seharusnya tenaga honorer diprioritaskan untuk diangkat
paling lambat Juni 2025 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66 yang menetapkan bahwa penyelesaian tenaga honorer harus dilakukan sebelum Desember 2024. Menurutnya, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tidak boleh terus-menerus ditunda karena mereka adalah tulang punggung berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan. Jika ada kemauan politik atau political will dari pemerintah, proses ini bisa dipercepat. Selanjutnya, mengenai isi instruksi Kemenpan RB kepada BKN. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, terdapat 5 poin utama yang menjadi pedoman bagi BKN dalam menyusun kebijakan pegawaian tahun 2024. 1. Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN. Meliputi CPNS akan diangkat serentak pada 1 Oktober 2025. Kemudian P3K akan diangkat serentak pada tanggal 1 Maret 2026. Yang kedua, penataan pegawai non-ASN. Kebijakan afirmasi terhadap tenaga honorer saat ini merupakan yang terakhir. Setelah tahun 2026, pengangkatan pegawai non-ASN harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, mekanisme pengangkatan di masa depan. Setelah tahun 2026, seluruh proses rekrutmen ASN akan dilakukan sesuai regulasi yang baru, sehingga tidak akan ada lagi kebijakan afirmasi bagi tenaga honorer. Yang keempat, penyusunan roadmap pengangkatan CASN. BKN diminta segera menyusun roadmap untuk memastikan bahwa pengangkatan CASN formasi 2024 berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima, sosialisasi kepada instansi pemerintah. BKN diminta untuk segera menyampaikan informasi terkait penyesuaian jadwal pengangkatan CASN kepada seluruh instansi pemerintah, pusat dan daerah. Hal ini termasuk penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudian, dampak kebijakan bagi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Salah satu kelompok yang paling berdampak oleh kebijakan ini adalah para guru honorer, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang telah lolos seleksi pada tahap pertama. Dengan adanya penundaan ini, mereka harus menunggu lebih lama sebelum resmi diangkat menjadi P3K. Banyak tenaga honorer yang sebelumnya berharap dapat diangkat pada tahun anggaran 2024, kini merasa kehilangan harapan. Mereka yang sudah lama mengabdi khawatir bahwa usia mereka akan melebihi batas maksimal sebelum pengangkatan dilakukan. Dengan demikian, penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024 menjadi tantangan besar bagi tenaga honorer bagi peserta yang lulus, khususnya bagi honorer yang telah lama menunggu kepastian status mereka.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi penting yang datang dari Kemenpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.